Nih, ini salah satu lagi nih yang mungkin banyak nggak tahu. Saya itu motovlogger pertama di Indonesia. Dari semua motovlogger di Indonesia, lu lihat channelnya paling tua siapa? Pasti channel gue. Mungkin saya selama ini berisik 2 bulan aja kayaknya udah lebih dari 3 miliar yang kita selamatkan. Ya, dari PIP. Dari PIP, yes, kembali ke siswa-siswa. Oh iya? Yes, ada 3 miliar. Itu baru dari berapa sekolah? Baru dari 1 kecamatan. Yang kita senggol. Itu pun paling lebih dari 10 sekolah. Gitu. Lu akan, ini PIP masih berlanjut kan? PIP lanjut. Lu akan ini kayaknya bisa 2-3 tahun nih. Beresin si Indonesia nih. Oh, lu mau nyampe beresin Indonesia? Gue berniat mungkin sampai ada di penjarain, yes. Hah? Sampai ada kepala sekolah yang di penjarain. Gue kayaknya berniat gue. Supaya jadi gertakan yang supaya gue keras. Oke. Abis itu gue makin gas lagi. Itu namanya bukan sampai dong. Balik lagi di bincang bersama gua Antonius Rangga dan Renner. Saya kali ini kita ada bintang yang memang gelegar. Iya kan? Yang kalau orang lama main motor pasti tahu. Orang baru nggak main motor yang tahu. Itu juga tahu. Jadi dia ini punya 2 segmen yang berbeda. Ya. Jauh lagi. Yang anak motor lama tahu, yang sekarang orang tahu dia bukan anak motor. Bukan anak motor. Betul. Namanya boleh sebut nama lengkap? Boleh. Silakan. Sebut dia di akrabnya disebut sebagai Bro Ron DM kalau di Instagram. Bro Ron DM. Tapi kalau nama aslinya sih Ronald Ariston Sinaga. Yes. Berarti bermarga Batak ya? Dari sana yes. ya? Asli Batak. Asli Batak. Berarti daerah Batak. Jadi kalau berbicara dengan bahasa Batak bisa-bisa aja sebenarnya. Mendengar bisa. Ngomong nggak bisa. Kok bisa? Ya karena orang tua kalau marah-marah dulu selalu bahasa Batak. Kalau marah-marah. Jadi ya. Tapi lu lahirnya di sana? Saya lahir di Makassar malah. Oh, nyambung ya? Nyambung. Batak, ini darah Batak, jiwa Makassar, terus tinggal di luar negeri. Ya udahlah. Makanya barbar kayak sekarang. Oh, lu sempet tinggal di luar negeri ya? Karena gue sempet lihat lu pernah bercerita lu jadi nurse di sana. Yes, betul. Nurse. Iya. Oh, di mana? Di luar negeri, jauh. Iya. Sejak kapan lu pindah ke sana berarti? Kita itu keluarga migrasi ke luar negeri ke Amerika, California persisnya semenjak tahun 88, Desember 2088. Pas gua ini tuh lahir. Udah lahir malah. Ya. 88 terus? 88. Berarti dari lu umur 10? Umur ya 10 tahun lah. Ya. 11 tahun betul. Panas Inggris lu lancar banget ya? It's okay lah. It's okay. Sampai umur? Sampai 2005 lah. 2005 sampai 2011 gue di Amerika lama, continuous lagi. Jadi continuousnya gue itu 88 2001, habis itu 2005 2011. Selama 2001 sampai 2005 berarti di Jakarta sama Amerika. Disitulah gue mulai main motor. Oh, ngapain lu bolak-balik? Itu kan kos. Waktu itu lagi kebanyakan duit. Oh, lu di sana udah nurse tuh? Udah nurse. Jadi 2001 gue balik ke Jakarta, bikin bisnis dan lumayan lancar. Gue bikin bisnisnya di sini, gue ekspor ke Amerika. Oh. Jadi karena gue ada channel di Indonesia, ya oke lah. Waktu itu bahasa Inggrisnya udah oke, udah mantap. Jadi gampang lah buka-buka channel di sana. Iya, channelnya oke. Ya gitu. Jadi 2001 sampai 2005 gue balik-balik. Jadi bisnisnya di Jakarta. Percaya nggak percaya, saya dulu bisnis cutting stiker. Cutting stiker di sini, bikinnya di rumah lagi. Jadi 4 tahun itu saya bisnis di rumah, terus ekspor ke Amerika. Cutting stikernya ekspor ke Amerika. Marginnya luar biasa, sekitar 1000%. Iyalah. Nah, jadi bayangin saya main moge di Indonesia tahun 2001. Udah lama ya? Udah lama. Berarti, wah. Ya makanya orang lama tahu dia main motor, berarti dia termasuk sesepuh lah ya. Sesepuh lah dia. Cuman kita nggak pernah tahu. Gue sih nggak pernah tahu. Kita kan juga main kasus kan. Oh, main kasus. Kaskus. Saya nggak pernah berkasus. Gue ngomong kasus. Oh iya maaf. Main kaskus. Mantan Markus. Kami. Berarti si Kaskus itu kayaknya pas dia udah nggak aktif kali ya kan, kita main 2009, 2008 gitu nggak sih? Iya kan dia tadi sampai 2009 saya di Amerika. Masih di Amerika. Iya, berarti kita udah nggak denger nama dia. Enggak. Iya, Jadi dia. saya balik ke sini main motor lagi di 2011. Iya. Dari situ yang gue tahu ada Mimo. Ada Mimo, yes. Mix Moge. Jadi pada saat itu keren tuh. Waktu itu kita buka komunitas itu, kalau tidak salah itu adalah
komunitas moge yang bercampuran tapi non Harley ya. Yang pertama saya di Indonesia. Karena moge dulu itu biasanya kayak Ducati, grup Ducati. Waktu itu saya juga masuk di grup Agiva. Yang moge motor Jepang itu hampir nggak ada. Oke, semua komunitas Harley ada kan? Harley, Goldwing rame waktu itu. Kalau Goldwing itu rame tahun 90-an sama 2000-an itu Goldwing rame. Kalau sini udah nggak rame lagi Goldwing ya. Udah kurang. Karena ya beda market lah. Jadi waktu itu Harley, antara Harley, komunitas Harley, komunitas Goldwing, komunitas Ducati, sama komunitas Kagiva. Saya waktu itu aktif sama di komunitas Ducati dan Kagiva. Gitu. Dan mostly sport kali ya? Mostly sport. Jadi Mimo ini ya 2012 lah lahirnya tuh. Ya. Lu pendirinya atau lu berpartisipan aja di situ? Salah satu. Kalau dibilang pendiri bisa dibilang iya. Tapi saya kasih namanya. Jadi waktu itu kita masih zaman BBM tuh, BBM Group. Udah kumpul nih. Jadi waktu itu kita riding bersama, tiba-tiba kita bikin klub yuk. Bingung mau namanya apa? Namanya apa? Nah ini kan kita campuran nih. Kayaknya pertama nih campuran nih. Ya udahlah kita namanya Mix Moge. Orang pada ngomong Mix Moge kan. Ya udah panggil Mimo aja. Mimo. Gitu. Ini lumayan legend ya Mimo itu Jakarta ya. Tahu sih kita. Gue juga tahu. Dan lu udah nyolot dari dulu. Dia black. Bukan nyolot arogan. Iya. Jadi gini, gua jadi yang gua perhatiin saat itu, nih, ini salah satu lagi nih yang mungkin banyak nggak tahu. Saya itu motovlogger pertama di Indonesia. Iya, gue pernah dengar tentang hal itu. Kalau kalian lihat itu channelnya Dunia Motor, jadi gue pertama motovlog itu channelnya Dunia Motor. Dunia Motor.com itu lahir Mei 30, 2012. Itu jadi apa? Kalau lu bandingin dari semua motovlogger di Indonesia, lu lihat channelnya paling tua siapa? Pasti channel gue. Paling tua. Jadi waktu saya mulai kembali ke Indonesia, setelah setahun kembali ke Indonesia, saya bikin bisnis yang Dunia Motor ini. Nah, untuk promosi saya punya produk, ya kan? Jadinya ngevlog. Saya bikinlah channel ini, jadi saya gabung. Nah, saya bikinlah kayak presentasi produk di YouTube. Saya riding, naik motor di YouTube. Nah, kebetulan waktu itu kan kita sebagai gue waktu itu kan juga sekalian pertama kali coba-coba jualan Sena nih. Ya gitu kan. Dari tahun 2011 itu? 2012. Udah jualan Sena. Tapi susah banget. Susah banget. Karena orang waktu itu pemikirannya riding itu kan setelah riding pengen ngopi-ngopi aja. Ya sampai teman-teman sendiri bilang, untuk apa kita ngobrol sambil jalan? Kita itu ngobrolnya pas nongkrong. Ya kan? Ada produk Sena nih, intercom. Terus ada adaptornya GoPro. Ingat nggak itu? Waktu itu Hero 3 loh. Waktu itu gue pakai Hero 3 ya, GoPro gue yang pertama. Ya kan? Belum Hero 3 Plus, belum Hero 3 Black. Masih Hero 3. Ini ada adaptornya. Coba deh ya. Gue pakai ini, terus gue adaptor, gue mau vlog aja. Jadi waktu rider sendiri kan bingung mau ngomong apa. Ya udah gue kadang-kadang aja ngomong. Ya udah nyolotnya mulai dari situ. Mungkin dari situ ya. Jadi karena keenakan karang-karang nyolot, akhirnya nyolotnya sampai sekarang. Gitu. Tapi gue rasa emang bukan karena nyolot dari situ, emang udah bawaan lahir kayaknya. Enggak lah, bukan. Jadi mungkin cara ngomongnya kan berapi-api gitu loh. Jadi terungkap talentanya gara-gara mau jualan. Iya. Gara-gara mau. Dan Dunia Motor itu berarti adalah bisnis kedua lu setelah cutting stiker. Setelah cutting stiker, bisnis kedua betul. Iya dong. Bisnis kedua. Jadi setelah cutting stiker saya 2001 2005 cutting stiker, 2005 udah bangkrut, jadi hanya 4 tahun aja. Balik ke Amerika, saya menjadi sales mobil. Lu sales mobil juga. Setelah nurse ya. Jadi saya pertama nurse, setelah nurse bisnis cutting stiker pulang ke Indonesia, setelah cutting stiker saya balik lagi ke Amerika menjadi sales mobil. Mulai dari bawah sales, benar-benar sales di showroom. Mobil apa? Mobil pertama saya di Hyundai. Jadi sales Hyundai. Di Hyundai saya 6 bulan, di Kia saya 2 tahun, setelah itu Honda. Jadi Hyundai, Kia, Honda. Gitu. Dan apa yang memutuskan? Dunia Motor itu yang disingkat DM, makanya nama lu tuh Broron DM. Yes. Broron DM. Itulah yang buat nggak tahu kenapa nama Broron DM. Yes. Percaya nggak percaya? Ya kan? Sebelum anak motor lahir zaman now, itu panggilan bro itu dimulai di komunitas Mimo. Bro-broan itu. Bro itu komunitas sebuah Mimo. panggilan yang kita
sebel gitu. Bro. Iya bro. Lama-lama semua sekarang udah panggil bro kan? Udah santai aja kan panggil bro kan? Kalau sekarang udah berubah sih. Udah berubah ya? Sekarang om. Om. Oh iya om. Sebelum apa ganti jadi om. Semua jadi om. Ron. Jadi om Ron. Om Ron DM. Yang penting jangan om, iPhone om. Ya gitu dia mah. Tapi gue pada gimana ya? Jadi di komunitas Mimonya lah waktu itu mulai pagi-pagi bro. Makanya gue jadilah Bro Ron. Udah DM tuh beli motor. Oke. Itu Apa yang membuat lu akhirnya memutuskan oke deh gue stop jadi sales mobil di Amerika? Ya. And then you're going back to Indonesia. Jadi kan 2000 asik aja kan? Pakai bahasa Inggris kali ya? Sweat. Bisa. Jadi 2005 sampai 2009 kan gue sales naik terus gue punya karir. Sampai akhirnya gue menjadi GM. Jadi 2009 itu gue jadi GM. Dapat training dari Honda North America, ya Honda Amerika Utara, training menjadi general manager yang lumayan bagus, termasuk cara marketing segala dan lain-lain. Dan waktu itu kan sudah mulai berjualan dari internet, fokus jual internet. Jadi saya pikir waktu itu 2010 pertengahan saya mikir ini kayaknya ilmunya kalau gue bawa pulang Indonesia bisa jualan nih. Fokusnya memang mau jualan online. Ya udah Desember 30 2010 gue sampai di sini Desember 31 2010. Gue pulang langsung 6 bulan setelah memutuskan gue pengen pulang aja. Bawa ilmu itu pengen jualan online. Kenapa lu maksudnya kan lu di sana udah GM? Udah GM, udah tinggi dong. Udah settle lah. Gaji mantap, dapat mobil, boleh ganti setiap bulan. Oh iya? Boleh. Mobil rumah juga udah ada. Namanya mobil demo, mobilnya demo. Mobil demo. Ganti setiap bulan, boleh. Udah enaknya itu karena ilmu saya dapat dari situ. Oh lu rela meninggalkan kemewahan kemewahan. Lu bayangin zaman itu kan belum ada fokus jualan online. Kaskus ada. Toko bagus ada, masih kan toko bagus. Ya. Lu bayangin, gua pulang nih, jualan pertama kali ya lewat Kaskus sama toko bagus. Nah, berarti lu sebenarnya di sana keluarganya semua di sana nih, bokap nyokap di sana. Bokap nyokap. Berarti udah punya rumah tempat tinggal, udah settle sebenarnya dong. Udah pensiunan di sana. Bokap nyokap itu pensiunan pegawai negeri. Pegawai negeri sana? Pegawai negeri sana perawat ya di rumah sakit. Oh berarti masih dapat tunjangan sampai sekarang? Masih. Meskipun sudah pensiun ya sama kayak PNS inilah ya. Masih. Mereka kalau saya udah bujuk-bujuk pulang di sini aja. Mereka kalau pensiun di sini udah kayak gaji direktur sini aja. 100 juta sebulan dapat tuh. Kalau dirupiahin tuh. Iya juga ya. Iya benar. Udah mewah tuh. Sebulan dapat itu. Nah itu makanya tadi gue pengen tahu maksudnya selain karena lu pengen jualan. Karena kan lu jualan online juga ngerintis nih. Karena kan lu dari nol. Sama kayak dari lu bro, dari kos-kosan. Bener-bener dari nol. Nah sedangkan lu di sana kan udah terjamin. Iya. Kenapa? Gue pengen jadi pengusaha. Oh itu aja, lu pengen jadi pengusaha aja. Bukan sekedar pengen jadi bos, kalau dia mau udah jadi bos. Iya. Gue pengen jadi pengusaha. Oh. Dan itu pas single tapi kan. Pas balik ke Indo. Udah married. Gimana sih? Jadi waktu pulang itu gue bawa anak gue yang kedua itu umurnya baru 2 bulan. Oh lu married berarti di Amerika? Married di Amerika. Ketemu sama istri orang Batak pula, seagama, ketemunya di gereja pas dia lagi jalan-jalan ke sana. Oh lagi jalan-jalan? Lagi jalan-jalan ke sana. Bukan di sana dia? Bukan. Lagi jalan-jalan ke sana ketemu di gereja. Lu bayangin, satu suku lagi, satu agama lagi. Udah gue. Gimana? PDKT gimana? Itu pasti. Itu membuat orang lebih penasaran dibanding. Iya, kalau PDKT ya di gereja udah salam-salaman. Hey, apa kabar? Gue cakep nih. Gas lah. Oh, Chat ya gitu. Tukeran ini BBM. Tukar waktu itu apaan? Yahoo Messenger. Buat kalian yang tahu, YM itu adalah Yahoo Messenger dulu zaman-zaman YM, MRC, MSN, Hotmail. Anak-anak Ninja 250 nggak tahu tuh. Udah pasti nggak tahu. Ninja 250 yang mana nih? Kalau yang dulu, yang karbu, masih tahu. Karbu ya. Masih tahu. FI nggak tahu. Oh ketemu standar di situ. Iya betul. Gua pikir lu tuh kesini. Jadi saya pulang tuh bawa 2 anak yang kedua baru umur 2 bulan. Lahir Oktober, pulang Desember 30. Jadi tahun baru di sini. Dan bini lu terima aja, oke lah. Lu mau melepaskan kehidupan lu sana. Terima. Untuk menjadi start dari nol lagi di Indonesia. Iya benar. Ya, karena gue udah bilang kita kan udah punya rumah. Waktu Iya. gue pulang 2001 gue beli rumah. Oh. Jadi gue tinggal di rumah. Jadi rumah gede gue udah punya rumah. Udah settle Jadi juga sih ya. nggak ulang dari nol banget lah. Iya. Dan lu sudah punya tabungan juga kan di sana pasti kok. Iya, mbak pulang duit lah. Iya. Jadi bisa lah mulai. Lalu pertama kali berarti pulang yang lu jual Sena? Belum? Enggak juga. Ada bisnis lain yang gue coba. Yang gue coba sambil membangun website waktu itu. Dari motornya setahun bangun websitenya. Nggak jalan. Jadi hampir bangkrut juga. Selama 2011 itu ada nggak lu kepikiran, apa gue balik ke Amerika lagi ya gitu? Enggak. Nah justru mungkin itu backupnya. Enggak ada kepikiran. Makanya hampir bangkrut.
Tapi kan backupnya gitu gue kalau amit-amit nih, gue bisa balik ke sana, gue masih punya keluarga di sana, gue bisa cari kerja lagi. No, salah. Kalau gue beda, karena gue yakin banget gue bisa jualan. Oh. Iya loh, gue itu balik karena gue rasa ilmunya itu bisa dipakai di Indonesia. Oke. Tapi lu hampir bangkrut karena itu. Hampir bangkrut, karena gue masih benar-benar percaya. Waktu itu kan kita ngomong statistik nih, by data. Penduduk 240 juta. Dan juga di tahun 2011 itu, yang gue hampir bangkrut itu, kenapa gue masih pede? Waktu itu kontrak pembelian pesawat Boeing terbesar dalam sejarah, yaitu Lion Air. Jadi dari situ kan ada indikator-indikator. Ya kan, penduduk 240 juta, pembangunan internet masih berkembang nih. Itu masih 2G loh. Masih 2G loh, belum S loh. 2G berkembang segala. Gue yakin walaupun gue nanti hampir bangkrut nih, gue yakin gue bisa dapat di celahnya nih. Dan gue benar-benar merasa dapat celahnya waktu mulai Motovlog. Oke, itu 2000 berapa ya? 12. Mei 30 2012. Gue mulai Motovlog. Yes. Itu YouTube channel gue Dunia Motorcom. Yes. Kapan ya? Kita sebelumnya pernah ketemu dia udah lama di toko yang pertama di Buah Batu itu tahun berapa ya? 14 ya? Apa 15 ya? Kita ketemu ingat aja 15. Kapan lu masih kos-kosan udah itu aja? Enggak, waktu itu udah nggak kos-kosan. Lu udah ngobrol sama gue di kafe yang depan toko Buah Batu. Ya. 2015 berarti? Iya, iyalah. Ya mungkin 2015 kali ya. Ya 2 tahun kemudian lah ya. Atau 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Ya 12. Dari situ dia datang ke sana, cuman nawarin produk intercom lah, kita juga modal mepet-mepet ya. Disuruh udah ada minimum buy-nya. Dan gede banget, gue kayak gila aja. Ternyata cuan ya. Iya, ternyata cuan sampai sekarang. Dan untungnya waktu itu gue bisa melobi untuk gue nggak bisa kalau segini, setengahnya deh. Tetap aja lobby nggak bisa segini. Jadi ternyata lulu juga. Boleh lah setengah kuantiti lah waktu itu. Berlanjut. Ya itu tadi, karena gue yakin produk ini pasti bisa digunakan. Walaupun waktu itu awal-awalnya percaya nggak percaya, teman dekat pun nggak yakin bisa ya. Itu yang bilang tadi, orang riding itu pengen riding. Habis riding nongkrong ngopi, nggak ada pengen ngomong. Iya, benar. Gue pikir nggak mungkin, apa sih mau kok ya akhirnya. Gas terus sampai sekarang. Iya benar, saya setuju gue. Iya. Setelah dia menawarkan Sena itu sih, ternyata jalan banget loh. Jalan ya. Saat itu masih 20S. Dan yang ramai waktu itu SMA 10 kalau nggak salah. SMA 10, waduh. SMA 10 legendary banget tuh. SMA 10 sama 20S. Udah discontinue SMA 10 ya. Udah discontinue. Nggak, belum ada 20S. Awalnya belum ada SMA 10. Kayaknya pas gua jualan udah ada deh 20S. Sudah mulai 20S ya. Seingat gua udah ada. Karena itu yang pertama kali gua pakai. Dan itu gua beli second atau ya apa gitu lah. Iya. Gua lupa. Ya itulah awal dari Sena sih, keren sih, keren. Jadi semuanya dari kepercayaan diri aja sih. Percaya diri. Lantas nih ya. Kelihatan kalau kita ngomongin kepercayaan diri sih kelihatan ya. Wah, itu apalagi dari yang sekarang lagi rame ya kan. Iya, bahkan kita tuh tahu dia aja. Pas dia datang aja, sebenarnya gue udah ada jarak. Iya. Karena waktu itu dia viral dengan kearoganan dia. Betul. Entah dia komentar di Instagram yang berapi-api, ngata-ngatain orang. Itu gue kenal dari situ, makanya gue sedikit jaga jarak tuh. Enggak deh, gue nggak bisa. Iya. Tapi gue lupa kenapa. Dan itu berlanjut kan? Masih lah. Masih kan? Itu bukan berapi-api. Persona dia. Menyala. Nyalain sendiri ya bangku. Itu persona yang terkenal dari lu sih. Iya. Meskipun gue lupa apa yang terjadi dulu, cuman itu persona lu. Itu persona yang lu sengaja bangun atau sebenarnya enggak? Tidak sengaja bangun. Jadi waktu motovlog itu ada adegan-adegan yang gue beberapa kali marah. Baik marah sama orang atau gimana, ngoceh-ngoceh lah, atau ketawa ngoceh-ngoceh. Yang kalau saya perhatiin kok engagementnya bagus di situ. Orang suka. Orang Indo emang suka konflik sih ya. Iya. Jadi saya mengatur bagaimana supaya orang tetap menarik. Ya ini marketing ya. Kita udah bahas marketing ya. Kan selalu dalam marketing bilang bagaimana supaya penonton itu tertarik menonton kamu. Apa yang kamu tawarkan? Selain produk. Kalau hanya jual produk hard selling terus lama-lama orang akan bosan. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ya saya bangun ini persona karakter yang ada ini, ibaratnya kalau nonton WWF ya, bulan wrestling ya kan ada personanya. Di belakang layar masih asik aja. Iya, makanya kan sering sekali saya kalau ketemu orang yang baru kenal face to face, yang selama ini ikutin di YouTube atau di medsos, ya kan? Lah kok beda ya? Ya lu aja percaya, ngapain lu percaya apa yang lu lihat di Instagram atau di YouTube ya kan? Betul. Ya gitu. Ya kan di dalam bisnis kan gue nggak mungkin bergaya-gaya yang lihat di YouTube.
Iya, setuju Ya, gue. gitu, ya Setuju. Berarti kan sebenarnya udah lumayan oke nih dengan bisnis lu di dunia motor ini. Yang mungkin orang nggak tahu dunia motor adalah bengkel lah ya. Ya awalnya Awalnya memang bengkel, awalnya ya. aksesoris lah, Awal aksesoris aksesoris. menjamah ke bengkel. Jual knalpot. Iya, betul, betul. Spare part motor, moge, master Betul. rem. Iya. Termasuk intercomnya itu. Iya. Makanya lumayan oke waktu itu saat itu belum ada aturan larangan knalpot sih ya. Belum. Gue inget banget lu stop mulai itu ketika aturan larangan knalpot mulai naik. Ya. Lu mulai stop jualan Mulai stop, knalpot itu yang Iya. menurut gue harganya sih waktu saat itu ya harganya menurut gue nggak make sense sih. Ya. Dia udah jual full system Ducati Diavel mungkin 25 juta, 40 Di iPhone juta. 66 bos. Nah, Di iPhone 66 juta. di zaman Ya. segitu 2000 berapa? Dan 15, hanya 16? waktu itu hanya gue yang stok. Gue bisa jual waktu itu knalpot Diavel full system Terminoni itu bisa 5 piece dalam 1 bulan. Tuh, Oh iya? jiwa. 5 piece. Wah gila. Karena nggak ada lagi yang Karena waktu 2014 itu penjualan Ducati terbaik kalau saya rasa itu sepanjang masa. Waktu itu Ducati Diavel sama Panigale sama Monster itu udah kayak kacang goreng. Monster Oh, ya. Monster ya. 2014 kan 2014. itu sebelum di 2015 PPNBM dari 75% naik ke 150%. Oh, oke. Jadi waktu 2015 langsung anjlok itu penjualan Ducati. Ya. Karena PPNBM-nya double. Double Iya. mahal. Oh gitu. Ketahuan kan tuh pemain senior. Ingat Iya. Tahu lah pasti. Jadi kalau lu lihat nih Ducati Monster yang lama-lama nih paling banyak 2012, 2013. 696. Terus terus Panigale yang lama nih pasti paling banyak 2014. Ya. Terus 2015 langsung anjlok itu stok itu Panigale sama Diavel. Oh gara-gara itu ya PPNBM naik ya 2 kali lipat. Iya ya. Jadi perhatiin aja pedagang-pedagang moge yang Ducati yang lama tuh antara 2012 sama 2014. 15 ke atas agak sedikit unitnya. Benar. Dan kalau gua nggak denger sebenarnya yang menyelamatkan lu itu adalah si intercom Senanya ini. Bukan menyelamatkan. Jadi saya waktu itu banyak jualan sekian banyak aksesoris, ya kan waktu itu Rizoma, CNC Racing, Duca Bike, masukin semua kan, impor semua. Terus Terminoni waktu itu bukan saya distributornya, tapi saya bisa langsung beli Terminoni dari Italia juga lewat Duca Bike. Jadi banyak sekali, jadi modal tertahan di aksesoris ya kan. Iya. Tapi saya pikir-pikir lama-lama kita berpikir semenjak COVID kemarin kan, ini kayaknya kita lebih baik fokus di satu atau dua brand, fokus jualan itu aja, yang lain kita lepas saja. Makanya kita punya toko yang tadinya rame, ya sekarang sepi, tokonya sepi secara fisiknya. Kenapa? Karena orang datang itu kan waktu itu datang udah beli knalpot, beli aksesoris, ganti oli langsung dipasang, ya kan. Tapi karena kita fokus di sebuah brand, sebuah produk, jadi malah penjualannya itu omsetnya lebih tinggi dibanding menjual sekian banyak brand. Yes. Karena kita fokus jualan di situ. Iya betul. Gitu. Tapi kalau loncat ke COVID kan kejauhan nih ya. Karena enggak sih sebenarnya kejauhan karena selama itu di dunia motor dan RC berjalan beriringan aja ya. Beriringan, naik terus penjualan ya. Jadi kan kita sampai bisa membeli ruko itu di tahun 2017. Iya. Jadi kan dari 2012, dari dalam 5 tahun kita udah bisa beli ruko, ya kan. Saya juga bisa beli rumah. Ya semuanya mulai dari nol, benar-benar mulai dari nol, dari kaskus dan toko bagus. Yang menjelma jadi OLX bukan? Menjadi OLX, yes. Menjadi OLX. Sekarang tapi masih ada ya Alex ya? OLX masih yang nggak ada Pokoknya tuh anak bukan dinya lapak. 250 FI tidak akan tahu toko bagus. Tahu. Bahkan nih kameramennya belum tahu nih toko bagus. Nggak tahu nggak lu? Nggak tahu dia toko bagus. Gitu. Benar-benar mulai dari nol kok. Oke. Yang mengejutkan itu adalah ketika lu beralih Profesi. Ini kan beralih profesi. Jadi Iya. tukang marah-marah di jalan. Itu kan ya kalau itu kan masih tetap dalam ranah motor. Dia pernah change ke jalan maksud lu jalan raya itu? Iya. Marah-marah di jalan raya Selama jalan. ini kan gue cuma mengenal lu atau dia mengenal lu atau yang orang lain mengenal lu sebagai dunia motor. Anak motor ya. Jual anak motor, jualan intercom. Tiba-tiba Iya. lu memegang sebuah penambalan jalan raya. Iya. Itu nyebelin sih. Nyebelinnya karena dalam sisi gue kayak dalam sisi kita ya kan kena imbas juga jadi dia nggak fokus masukin Ya betul. Oke. Jadi waktu 2021 itu di 2020 masa Covid. Ya percaya nggak percaya masa Covid itulah penjualan kita paling tinggi. Ya. Ya kan? Pun Nggak tahu kalian juga kan? Ya kan?
intercom kok jualan. Ya kan katanya penjualan motor turun, tapi penjualan intercom jalan. Ya. Terus penjualan helm sepeda Xenon itu kan melonjak juga kan. Oh, iya, itu. Jadi 2020 duitnya banyak nih. Terus tiba-tiba ada kesempatan main aspal, beli alat murah, ya udah jadi imbasnya ke situ. Ya. Jadi ya itulah kadang-kadang orang kalau kebanyakan duit jadinya nggak fokus ya. Nggak ya fokus. Kan? Jadi modalnya jadi ke situ. Ini kok seru nih, ya kan? Seru main proyek segala kan, wah cuannya gede juga. Ya, cuman itu, lama aja kan. Lama aja pembayarannya kan. itu drama lagi kan? Iya, itu drama lagi kan? Drama. Iya kan? Di sini hanya 14 hari, di sana anjing 6 bulan nih yang bayarnya kan. Ya kan? Jadi kapok juga. Tapi itu menjadi pelajaran yang bagus dari saya juga. Dan disitulah saya mulai melek. Bahwa negara ini ya ada busuknya juga. Ada kurang baiknya. Nah, nggak usah dianu lah. Banyak oknum. Nggak usah di sugar coating. Nggak usah di sugar coating lah. Banyak oknum. Jadi selama ini kan kita di bisnis permotoran kan bisnis happy. Iya. Kan bisnis hobi kan. Ya kan kita jualan 5-6 hari ya kan. Ya kan jualan 5 kan bisnis hobi 5-6 hari terus hari ke-7 kita San Mori, happy aja kan. Ternyata setelah gue main proyek, ternyata banyak setannya di negara ini. Tapi dari situ kan yang membangun sisi kemanusiaan lu. Baik itu dari sisi penambalan nggak benar bisa menyebabkan kecelakaan, sampai lu membantu teman-teman vendor lain yang yang terzolimi lah ya. Ya itulah ya. Jadi ya kadang kita beralih itu membuka dunia mengetuk pintu di dunia lain dan ternyata di dunia lain itu eksis. Dunia lain memang eksis di Trans TV dari lama. Bukan dunia lain itu. Bukan. Iya kan? Jadi sekarang lu orang-orang mungkin taunya dia tuh anak sekarang hanya pemain aspal kontraktor kan? Kontraktor yang sekarang lagi marah-marah di sekolah. Marah sekolah ya. Padahal ini motovlogger pertama di Indonesia. Tapi gue mau nanya deh, ini mumpung lagi rame juga kan masalah yang di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Itu sebenarnya apa sih PIP, PIP itu apa? Kalau masalahnya tuh seperti apa sih? PIP. Jadi itu dimulai Desember kan? Baru kemarin Desember. PIP singkatan apa? PIP. Perkumpulan Ibu-ibu. Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar. Ibaratnya ya siswa-siswa dapat beasiswa lah dari pemerintah. Itu dimulai di Desember 2023 kemarin. 2024. Baru 2 bulan lalu. Apa ini programnya dari pemerintah? Bukan. Ada seorang siswa minta tolong. Bang, kan sering terima laporan-laporan jalan rusak, ya kan sering perbaiki. Kalau dari laporan dari siswa diproses nggak? Ya kan, gue bingung nih pertanyaan apa nih maksudnya nih. Kalau ada aduan siswa diproses, apa ya kan? Nah, baru dijelaskan apa. Ya udah dimulai dari situ aja. Gara-gara siswa bertanya. Tapi yang jalan-jalan itu aspal itu masih tetap lo kerjakan. Masih. Gue punya peralatan masih lengkap. Jadi ibaratnya gue berhenti main di dunia setan. Tapi alat-alatnya gue keep. Supaya gue bisa melayani rakyat dengan sampai ada kan tuh di Bogor tuh? Sampai ada gede banget tuh. Gede banget bro. Ya. Jadi ya kalau gue jual juga mau dapat berapa sih? Yang mending gue pakai aja. Makanya gue punya ada karyawan tim aspal itu yang gue masih gaji walaupun gak ada kerjaan. Tapi kalau ada laporan masyarakat, ada jalan rusak, bilang, itu ada jalan rusak sana. Gue kirim link Instagramnya di mana gue disenggol kan. Udah lu datang sini perbaikin. Udah gitu aja. Nah, kembali ke PIP tadi itu gara-gara siswa komplain minta tolong. Kalau ada yang minta tolong ini jalan segala macam, terus dapat duit dari mana ya? Dapat untungnya dari mana? Dapat untungnya dari Allah aja. Berarti kan lu mengerjakan tuh humanis aja kan? Humanis aja. Gak ada yang mengeluarkan uang untuk lu. Enggak ada. Yang membantu lu buat ya udah nih gue chip in deh gue ikut gitu kan? Enggak ada. Berarti untung lu cuma kalau ada vendor lain yang meminta tolong ini ada proyek ini, lu masuk tender, lu dapet, itu baru dapet margin. Proyek pun gue tolak. Sekarang gue kagak mau kontrak proyek apapun. No. Dulu apa sekarang? Sekarang. Kalau dulu diambil. Dulu sebelum terjebak kan. Iya. Karena saya memutuskan dan istri juga memutuskan, kita itu sudah punya usaha yang bagus. Ngapain kita menambah usaha yang lain, tapi kita menjadi pejuang invoice? Ngapain menjadi pejuang invoice? Betul. Gila lo 3 bulan, 6 bulan ngapain? Berarti lu hanya memperjuangkan invoice yang lain saat ini. Invoice yang lain yang jangka pendek.
teman-teman yang lain maksud gua. Lu kan suka ngebantuin kan. Betul, bantu teman-teman yang takut, yang tidak berani melawan pemerintah. Padahal pemerintah sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain juga sih kalau tanpa kita kan. Iya. Jadi pemerintah kayaknya begitu sih. Pemerintah tuh kalau kata orang sih memang kalau semakin banyak lu memberi, lu akan makin banyak menerima. Amin. Iya kan? Amin. Meskipun itu lakukan buat sosial tapi ternyata ada kan aja kita masuk memberi lu sendiri. tenaga itu kan ada nilainya. Iya. Direktur coy, turun ke jalan coy. Betul. Itu tenaga itu ada nilainya, ya kan? Mungkin saya selama ini berisik 2 bulan aja kayaknya udah lebih dari 3 miliar yang kita selamatkan. Iya, dari PIP. Dari PIP. Yes, kembali ke siswa-siswa. Oh iya? Yes, ada 3 miliar. Itu baru dari berapa sekolah? Baru dari 1 kecamatan. Yang kita senggol. Itu pun paling lebih dari 10 sekolah. Serius, baru dari 1 kecamatan, 2 kecamatan, tidak lebih dari 10 sekolah. Miris ya? 3M terselamatkan. Wah gila. Tahu bisa dapat 450.000. Kalau each per tahun per anak. Atau kalau bisa dapat per anak 450.000 per tahun. Per tahun SD. Per anak. Per anak SMP 900.000, 750.000. Berarti 750.000 untuk setahun untuk 1 anak. 1 anak SMP, SMA 1,8 juta per tahun per anak. Nah, kita ngomong tadi pemilu ya. Pemilu suara mereka mau dibeli 30.000 sampai 50.000 per 5 tahun. Nah, lu bayangin berapa banyak uang yang kita sudah selamatkan hanya berkegiatan sosial kayak gini, bantu-bantu orang, bro. Jadi ya semoga lah ya dengan kegiatan sosial kita ini, perbaikan jalan gratis, membantu mengembalikan dana PIP yang digelapkan, teman-teman ini kayak RC Motogeras bisa makin banyak jualan Sena, ya. Tetap ya ada sponsor. Karena ujung-ujungnya tetap. Dan cuannya dipakai juga sebagian untuk membantu orang. Iya. Yes. Berarti kita juga ngebantu orang. Iya, otomatis ya. Iya. Enggak juga, saya itu punya saya. Enggak apa di lu dah. Iya kan? Cuman dia berhasil memutarbalikan kondisi dia bahwa dia kan dulu sebagai motovlogger ataupun sebagai influencer yang dibenci netizen. Iya. Saat ini dia terbalik loh. Iya, benar. Dicintai netizen cuma dibenci sama lain. Walaupun cara menyebalkan kalau kita sadar, benar juga ya. Iya, benar. Maaf ya Bro Ron, ampuni saya. Tau nggak berapa orang? Saya bisa jamin 100-200 orang yang benar-benar minta maaf ke saya. Ada dulu pernah unsubscribe, unfollow. Tapi akhirnya kembali karena setelah sadar, benar juga ya mengenai balap liar ya. Seiring berjalannya umurnya ya. Benar. Seiring umurnya bertambah, makin wise kan mereka. Gua kan bacanya aneh. Lu ngapain minta maaf sama gue? Mereka tuh DM atau apa? DM. Akhirnya minta maaf dan kembali subscribe dan kembali follow. Karena sadar apa yang kita suarakan selama ini memang benar. Karena memang menyebalkan bikin orang, nggak sopan nih orang nih. Iya. Itu gue setuju sih. Makan tuh adab tuh. Cuman jujur gue bukan salah satu pembenci lu dari dulu. Gue hanya membenci cara lu. Cara lu. Karena gue pernah ngomong sama lu kan langsung. Kalau lu masih inget. Ingat. Lu tolong jangan gini-gini amat deh. Merek yang lu pegang tuh taruhannya. Iya, mungkin efek ke bisnis dan brand. Iya, ternyata gue selalu mendukung apapun yang lu ngomong. Karena kita juga menjual safety. Iya. Ternyata cuannya meningkat kan. Udah besok saya makin barbar. Tenang aja, ada udah direncanakan lagi. Pusing. Tapi kalau dari sisi cuan, maksudnya kan lu adalah selalu orang dari lu selalu ngomong tentang cuan. Gue tidak selalu mendukung itu. Kalau mendukung lu tentang safety, bablas segala macam, gue selalu mendukung. Karena gue nggak terlalu suka dengan hidup adalah cuan terus, gue nggak. Cuman lu membuktikan dengan kemanusiaan lu, gue terima deh. Keren. Di sisi lain dari cuan yang lu dapat, lu menggantikan itu menjadi kemanusiaan. Karena ya kita bagaimana mau bersosial ria membantu orang kalau kita nggak ada cuan. Iya sih. Kan? Itu sama kayak yang Ahok pernah bilang kan. Bapaknya sih yang ngomong dulu. Lu tuh kalau nggak jadi orang pemerintah lu nggak akan bisa bantu apapun. Kayak apapun ya lu bisa bantu tapi cuma bantu. Tapi ketika lu jadi orang pemerintah lu bisa mengubah. Mungkin lu bisa mengubah peraturan itu akhirnya lu membantu orang banyak. Iya. Ternyata which is true. Iya. Dan itu that's why dia mau. Kemarin itu sempat ada poster gede itu di Bogor ya. Caleg gagal. Maksudnya itu maksudnya
Ini pada nggak mau bahas. Ini berdua ini pada pengecut bahas politik. Caleg gagal gue, iya. Bukan gagal. Belum waktunya. Kita kan nggak tahu dalam 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan tiba-tiba gue harus mencoblos cuma 3 pilihan doang. Iya. Salah satunya ada Ron Sinaga. Iya. Kalau ada itu sih pasti gue coloknya itu sih. Iya. Kenal? Gue lawannya. Jadi kita manfaatkan kita punya cuan, kita manfaatkan kita punya sosial media untuk ya menunjukkan bahwa memang ada banyak setan di negara ini. Tapi ini ya, gue pengen tahu. Maksudnya kan dari perjalanan lu marah-marah di jalan. Marah-marah di jalan. Ya kan? Iya. Ya, road safety dan lain-lain. Sekarang lu marah-marah di sekolah. Iya. Jadi lu tuh guru atau dukun? Nggak, gue pengen tanya. Ada nggak yang sampai kayak nyerang kehidupan pribadi lu? Maksudnya kan yang lu senggol nih tahu pemerintah lah. Saya tahu arahnya nih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang notabene orang yang membuat orang selalu takut. Iya, apa lu nggak takut gitu? Nggak pernah. Nggak ada. Tidak pernah. Selama saya udah hampir 3 tahun nih mengkritik BUMN yang tidak membayar tagihan-tagihan kontraktor, tidak pernah ada yang mengancam saya. Yang mungkin ancamannya kamu nggak akan dapat proyek lagi. Ya, terus emang kenapa kalau nggak dapat proyek? Aib lu tetap gua akan buka. Iya. Malah lebih parah. Emangnya gua nggak makan kalau gua nggak ada proyek lu? Makin makan gua sekarang. Jadi hanya ancam gitu doang. Ya, tapi mengancam yang nggak ada. Jadi gini guys. Yang penting kita tidak takut bersuara, baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Yang penting kita jangan bohong, jangan hoax, jangan maki-maki. Lalu maki-maki. Saya marah-marah. Oh, marah. Beda ya? Beda ya? Oke, saya kasih tip nih. Jangan menyebut nama orang dan memaki-maki di satu kalimat. Selama Anda tidak menyebut nama orang dan memaki-maki di satu kalimat, Anda akan aman. Oke, itulah tips and tricks. Jangan menyebut nama orang dan memaki-maki di dalam satu kalimat. Yes. Oke. Jadi kalau mau bilang Rainer Dungu, jangan bilang Rainer Dungu. Rainer itu ya gue bingung. Kayaknya di Dungu deh. Nah itu 2 kalimat kan? Aman dong. Gitu ya. Tapi kan kayaknya dia Dungu deh. Itu tanda tanya. Itu bukan pernyataan. Itu bertanya. Lu Dungu nggak sih? Oh, inilah Ron Agrung. Kita kedatangan Ron Agrung hari ini. Karena kita boleh bertanya. Secara hukum kita boleh bertanya. Oh, oke. Secara hukum kita boleh bertanya. Tapi lu sebelum melakukan ini nih ya, lu riset atau apapun secara hukum dulu atau apa? Saya suka membaca. Saya suka membaca, dan itu bukan membaca buku ya. Saya suka mencari ilmu baru. Jadi malam-malam itu bisa sampai 2 jam itu hanya scrolling untuk mencari ilmu. Mungkin saya tuh paling banyak membaca gara-gara kasus Ahok sih sebenarnya. Jadi membuat saya makin tertarik mengenai hukum, ya kan, membaca gini, segini doang. Terus sekian banyak kasus-kasus ITE di luar sana. Masa sih gitu doang ketangkap? Gue baca, oh iya, gue tahu ini Pak ya, karena dia maki-maki di satu kalimat. Ya coba dia maki-maki tapi tanpa menyebut nama, pasti dia aman. Makanya gue aman sampai sekarang. Oh, jadi sebenarnya tapi lu nggak ada yang gimana banget mempersiapkan kalau gue kayak gini harus gini, ini jangan begini nih, ini hukumnya begini, ini gini, ada. Lu tuh ada. Itu sudah tertanam. Jadi kebanyakan kalau gue monovlog itu hanya 1 take atau 2 take aja. Karena udah tertanam pokoknya jangan begini, jangan gini. Jadi sudah ada guideline-nya sendiri. Dan udah biasa lah. Itulah mungkin jadi kayak saya bilang di awal tadi kan, talenta ini keluar gara-gara mulai motovlog. Keluar. Jadi ya dimulai dari situ. Jalan hidup ya. Ya dimulai dengan kepercayaan diri dan akhirnya banyak juga kenalan sama pengacara-pengacara, banyak membagi-bagi tips, bagi ilmu. Ya kita bisa sampai sekarang dengan aman membantu orang tanpa kita sendiri diintimidasi. Lu bayangin orang-orang yang saya bantu, pas saya udah tinggal ini, besoknya kadang-kadang diintimidasi sama kepala sekolah, sama guru. Lu sekali lagi ya, lu bawa beroron di sini atau lu posting di medsos, kita akan tuntut pencemaran nama baik. Oh iya? Dikasih tahu sama saya, itu gertakan kosong itu nggak akan berani itu. Ada sampai gitu? Bro, orang kampung kalau digituin langsung bertahan, bro. Iya sih. Iya. Karena mereka minim pengetahuan tentang hal itu kan. Pengetahuan
minim, hampir nggak ada. Tenang aja Bu, tenang aja Dek. Tidak akan itu gertakan kosong. Tapi nanti kalau memang dituntut, saya akan turun. Saya bawa tim pengacara saya. Jadi saya harus meyakinkan sama mereka, kalau kamu dituntut, nanti tim pengacara saya turun. Itu udah aman. Gitu. Jadi ya kita kan lihatnya membantu orang. Ya masa ya, tapi emang harus orang-orang spesial kayak lu sih yang punya nyalinya. Kalau main Winning Eleven tuh nyalinya 100 ya. Enggak lah, semua bisa kok kayak gue. Semua bisa, ya kan? Semua bisa. Intinya kalau memang kamu terzolimi, tidak apa-apa bersuara. Kalau pengen bersuara lewat medsos, ya jangan hoax, jangan bohong, dan jangan memaki-maki dan menyebut nama orang di satu kalimat. Udah selain itu aman. Ya. Jamin aman. Mungkin banyak orang yang mengira kalau gue berkoar-koar kan, gue takutnya gue gak punya backingan, nanti gue malah diputar balikan faktanya. Kita semua punya backingan bro. Tuhan. Mau tahu apa? Selain Tuhan, mau tahu apa? Hukum. Undang-undang Republik Indonesia. Iya kan harus tahu undang-undangnya. Kalau nggak doyan baca kayak lu kan. Ya mungkin ngeri juga ya. Makanya pakailah smartphone ini bukan untuk joget-joget di TikTok, membaca, bukan joget-doger apa sih namanya itu? Satbor apa joget kayak gitu. Ya, oke. Kita kembali ke permotoran sedikit nih. Sebelum ke permotoran, gue mau berterima kasih dulu sama dia nih. Gara-gara dia, jembatan Bintaro. Sebagai warga Bintaro ya? Saya sebagai warga Bintaro nih ya. Ya kan, walaupun saya sempat kesel juga. Pagi-pagi banget nih kerjainnya nih. Macet. Tapi jembatan Bintaro Sial, ya kan? Iya. Itu kan parah tuh. Jadi sambungannya tuh parah. Dan itu bertahun-tahun. Dan itu udah bertahun-tahun. Jadi tiap lewat situ Caduh. Tiba-tiba, kayak gue tahu nih. Wih, dikerjain keren. Sampai sekarang. Sama tim sahabat ya? Dan sudah beberapa kali dicoba diperbaikin, tetap aja. Kami sama-sama lu bertahan sampai sejauh ini ya. Sekali kerjain belum? Oh iya, itu bisa jadi pertanyaan sih. Kenapa yang membuat kerjanya dia kerjain benar? Jor itu selalu ada bekerja. Jor itu karena vendornya. Terus kalau dia mau nanya tadi kenapa yakin kalau pekerjaan kita bagus, ya karena saya kerjanya jujur. Ya itu maksud gue, kan banyak orang nggak tahu nih kenapa sih diulang-ulang mulu, dan tapi kenapa begitu lu pegang itu kan everlasting lah. Gue nggak tahu sampai berapa tahun, tapi itu setidaknya jangka waktu lama. Karena Broron yang kerjain. Apa yang membuat itu berbeda? Apakah dalam gue ya? Karena kerjanya jujur. Nah, jujur itu kan banyak. Apakah mungkin ada bahan yang diturunkan kualitasnya? Ataukah ada barang-barang yang tidak dibeli? Kalau saya bilang saya kerjanya jujur, kira-kira yang lain apa? Kenapa bisa jadi produknya jelek-jelek kayak gitu? Kayak jembatan di Depok, itu katanya udah berkali-kali diperbaikin. Saya turun, ini ntar lagi anniversary bulan ini, 1 tahun nih. Sampai sekarang nggak ada jebol tuh. Di Depok itu, hari ini diperbaikin, besok udah jebol. Hari ini diperbaikin, besoknya udah jebol. Turun Broron sampai sekarang setahun udah nggak pernah jebol. Warga Depok harus thankful for you. Kita harus kerja jujur. Bro, kalau kita kerja jujur, kita akan diberkati selalu, bro. Betul. Gitu. Setuju sih gue. Di jalan raya itulah yang membuat nama dia naik. Kita juga kan sudah hampir 10 tahun kerjasama kan? Ya. Kita, lu jujur sama gue jujur sama lu. Kita pernah ada masalah nggak? Nope. Apalagi ini urusannya duit. Ya kan? Urusannya duit. Kalau sama-sama jujur, lu udah hampir 10 tahun nih. Aman-aman aja, sama-sama cuan kita sekarang bisa podcast bareng. Jadi kerja jujur aja. Kerja jujur aja. Gitu. Lu akan ini PIP masih berlanjut kan? PIP lanjut. Lu akan ini kayaknya bisa 2-3 tahun nih beresin si Indonesia nih. Oh, lu mau nyampe beresin Indonesia? Gue berniat mungkin sampai ada di penjarain, yes. Wah, sampai ada kepala sekolah yang di penjarain. Gue kayaknya berniat gue. Supaya jadi gertakan yang supaya gue keras. Oke. Abis itu gue makin gas lagi. Itu namanya bukan sampai dong. Gue pikir sampai namanya bukan sampai dong. Penerus lu. Gue lihat situasi. Kalau setelah ada dipenjarain, masih gabut nggak? Kalau masih gabut digas terus. Kalau gimana ya lihat nanti lah. Lu berharap nggak sih ada penerus-penerus seperti lu? Atau sebenarnya banyak di Indonesia tapi kita nggak tahu? Gue berharap makin banyak yang berani bersuara seperti gue ya, supaya negara ini makin mantap. Sebenarnya selain lu ada? Nggak ada. Nah itulah. Keren. Itu keren lah. Tapi sebenarnya ada, cuman mungkin skalanya nggak ke pemerintahan mungkin ya. Enggak, salah, nggak ada. Nggak ada. Iya maksudnya kalau yang kayak lawan arah lu ya gitu-gitu kan ada banyak. Tapi itu mostly ya itu buat konten kali. Tapi gini bro, lu bayangin ya. Iya mungkin ya. Lu bayangin ya, yang gue lakukan nih. Ini kan masalah PIP dari tadi kan. Gue bisa mengeluarkan ijazahnya orang.
Yang tertahan. Yang tertahan. Karena tidak mau. Hah? Karena tidak mau bayar, tidak bisa membayar uang. Karena katanya ada tunggakan. Iya, kan uang. tunggakan di sekolah negeri itu kan pungutan liar, hampir rata-rata itu pungutan liar. Iya. Ya kan? Iya. Katanya itu pungutan sumbangan komunitas sekolah. Sumbangan komunitas sekolah kenapa menjadi dasar untuk menahan ijazahnya orang? Iya. Ya kan? Undang-undangnya ada, tidak boleh menahan ijazah dengan alasan apapun. Siapa yang berani melawan kepala sekolah? Lu berani melawan kepala sekolah? Enggak sih, sama guru aja gua nggak berani. Gue berani. Nah, bayangin ya, lu pengen cari kerja bro, butuh ijazah. Iya. Kira-kira kalau ijazahnya keluar, kira-kira tuh gimana? Dia akan ingat gue nggak seumur hidup. Iya lah. Gue akan didoain seumur hidup. Iya. Kadang-kadang gue berpikir gimana ya lo, kok bukan otaknya ya, sama orang-orang yang melakukan itu ya. Iya. Tapi di mana hati nuraninya gitu. Asik. Nah itu. Asik. Keren. Makanya gue bilang, dunia lain di Indonesia itu banyak sekali. Iya. Banyak malingnya, apalagi di dunia pendidikan. Iya. Jadi lu bayangin bro, PIP kembali ke tangan yang membutuhkan, ijazah keluar. Bang Ron, sekarang saya bisa melamar ke Indomaret. Gimana sih impuannya orang kerja di Indomaret? Ngerti gak? Ngerti gue. Ya, bagi kita mungkin kok rendah banget ya, sorry, bukan. Tapi bagi dia itu kebanggaan lo bisa kerja lo. Iya, itu akhirnya ijazah keluar, gue bisa kerja pakai. lo. Iya, ternyata kalau kerja tanpa ijazah itu gajinya di bawah UMKM. Yes, dengan ada ijazah UMR. Ya, dengan ada ijazah bisa UMR. Iya. Artinya apa? Iya, gue setuju banget sih. Gue merubah hidupnya dia. Iya. Benar. Berarti gue akan didoain sama dia. Nah, berharap semoga lebih banyak yang seperti gue. Yuk, berani. Amin. Gitu, gue yakin banyak yang tersentuh sih sama lu. Hanya tinggal tunggu waktu kapan mereka bisa. Oke lah, it's time for me to. Ya mungkin mereka sebenarnya mau, cuman mereka nggak ada keberanian karena sudah ditakut-takutin sama undang-undang ITE. Ya. Sama kayak kemarin kan. Gua diancam sama adminnya BRI kan. Itu BUMN tuh kan. Itu gua nggak tahu. Gua diancam undang-undang ITE kan. Gara-gara beda, bro kalau diancam malah ngegas. Tahu gue dulu, gue tahu. Ya kan? Tahu gue. Iya kan? Gua diancam kan ngegas kan, bukan tiarap. Ini aja lagi ngegas nih. Gua tanya. Gua tanya dia nih. Biasanya teman-teman penakut nih. Lu kalau diancam undang-undang ITE gimana? Ya, akan langsung sembunyi pulang ke rumah kan? Iya. Saya langsung obron. Nah, lu bayangin orang kampung bro, diancam undang-undang ITE. Iya, apalagi mereka tidak punya backup, katakanlah uang lah ya. Awas ya memviralkan, gue sering baca screenshot bro. Awas ya memviralkan sekolah, merusak nama baik sekolah akan diancam dengan undang-undang ITE. Ya. Takut lah bro. Pastilah, nggak usah mereka juga banyak yang takut kok. Ya, kalau gue diancam gue ngekas, bikin jadi kartun malah. Gitu. Ya. Jadi ya nggak perlu takut, itu hampir semua itu gertakan kosong. Itu hampir semua gertakan kosong. Itulah cara mengopres demokrasi di negeri ini. Nah kita ngomong demokrasi nih di Asimoto Garage background helm ya kan. Tapi itulah cari gampang. Tapi sebenarnya nggak segampang itu kok orang diserap di undang-undang itu. Ya. Betul. Mereka apa yang mereka lakukan ketika lu datang ke sekolah itu? Si pelaku oknum-oknumnya itu tuh. Jadi gue kumpulin nih berapa orang ini PIP-nya yang ternyata tidak pernah terima. Karena setelah dicek di websitenya kementerian pernah terima, tapi pernah turun dananya dari pemerintah tapi tidak pernah tertunaikan. Udah gue kumpulin 5 orang, biasanya tuh hanya kumpulin 5 mama. Nanti yuk kita janjian yuk di depan sekolah atau di warung depan sekolah. Pas datang bukan hanya 5, 20-30. Iya. Karena namanya ama-ama. Iya. Itu ada yang membantu tuh, kameramen tuh membantu tuh. Udah nyebar udah. Kameramen kan. Nanti lo kesana bawa begini loh. Kayaknya waktu itu ibu itu pengennya bilang YouTube kali nggak tahan YouTuber kali ya. Ama-ama kan kalau dibilang ada kesempatan dapat duit kan nyebar itu. Udah dicek semua bener. 20-30 orang, 100 orang. Terus si pelakunya itu gimana tuh? Lu samperin ada orang? Lu bayangin bro, kepala sekolah ya, dengan biasanya sebegitu gagah dan rasanya, bro, kepala sekolah gue gedein bro, jadi gini. Maaf kami salah. Lu pernah bayangin nggak omelin kepala sekolah? Udah, gue nggak bangga omelin kepala sekolah, gue nggak bangga. Malah prihatin sebenarnya. Ya pastilah. Kenapa kepala sekolah bisa kayak gitu ke anak didiknya? Lu bayangin kepala sekolah mencuri uang anak SD. Iya, jadi itu sudah tidak sesuai dengan konsep sekolah ya. Sedih bro. Sedih bro. Jadi kalau
Makanya kemarin ada yang gue diserang karena gue marah-marahin ibu guru ya kan. Ini nggak tahu adab, makan tuh adab tuh. Yang nggak tahu adab itu adalah orang yang mencuri dari anak kecil. Oh ada, oh ya yang viral itu ibu guru yang balik marah ke lu ya? Yang omel-omelin ibu gurunya kan, karena dia agak keras kepala kan. Ngomong adab dan sopan santun segala. Maling itu ngapain ngesopanin maling? Keras. Kalau bisa kayak maling ayam. Wah, berkat gitu loh. Keras. Terus ibu guru itu apa? Akhirnya diem? Gue nggak nonton video lu. Gue takut tergerak. Akhirnya apa tau nggak? Gue dendam. Gue selidikin itu data sekolah. Gue telepon kementerian. Minta dong datanya sekolah ini. Gue pengen lihat nih. Dapat datanya. Ketemu gue. Gue belum kembali aja ke sekolahnya. Wah. Mungkin minggu depan. Ibu, kalau nonton, Bu prepare. Mending siap-siap. Kalau Bro Ron dilawan itu akan makin dendam gue. udah ketemu. Jualan sana yang banyak ya. udah ketemu. Udah ketemu. Nah, sekarang kan dulu ya udahlah kita ngomongin lu PIP jalan, kita balik lagi ke ranah permotoran. Ya, 3 kali nih balik permotoran nih. Emang ya 3 kali? Iya. Kan alur tadi. Iya, kita emang aut-autan aja sih. Iya. Yang mana yang lagi enak aja diobrolin. Di era zaman sekarang yang lagi in Mandalika racing, balap-balap gitu, lu sudah bosan ya mengalami itu ya dulu ya? Ya gitulah. Gue balap moge bukan motor ya. Dari tahun 2001. Moge pertama gue Yamaha R1. R1. Dan percaya nggak percaya lagi nih, ya Yamaha R1 yang injeksi yang pertama masuk Indonesia tahun 2002 ya, itu injeksi pertama 2002 masuk, itu punya gue. Keren. Yamaha R6 injeksi yang pertama 2003 masuk Indonesia, itu punya gue juga. Anjay, legend. Legend. Berarti sama gue berteman sama ya itu yang importirnya saat itu. Ya kan? Berarti lu jadi ada model baru ditawarin ke gue, ada model baru tawarin ke gue. Berarti saat itu lumayan bersama Haji Dian Dilato. Dia Dilato lah. Dia ngajarin gue pertama di Sentul. Gue moge pertama itu belinya dari dia. Waktu itu belinya pengen main jalan raya aja kan. Tapi waktu itu bilang, kamu kalau mau nikmatin, wah dia mah bacotnya lebih bacot daripada gue. Tahu sih, saya sih pernah lihat YouTube-nya ya. Dia kencang suaranya kan. Iya. Ya memang gitu. Orangnya asik kok. Lu kalau mau main motor jangan jalan raya, lu akan nikmatin nih motor nih. Ini 1000 cc loh. Lu ke sirkuit. Benar. Gua sekali ke sirkuit, nggak pulang motor langsung sewa pedok. Iya. 1 tahun. Gue pernah nonton itu tahun 2001 tuh. Udah gue tinggalin satu. Banyak duit. Iya, pedok waktu itu setahun hanya berapa ya? 2 juta. Pedok belakang bukan pit. Pedok yang di belakang. Yang cage. Buat taruh motor aja kan. Iya kan? Setahun 2 juta. Iya, nggak pulang udah. 2 juta di tahun 2021 tuh mungkin kayak 20 juta nggak sih? Iya, latihan hanya 50.000 waktu itu. Jauh banget nih, mohon maaf. Iya, ada 50.000. Jadi ya pokoknya R1 pertama yang injeksi, R6 pertama yang injeksi masuk Indonesia tuh itu punya gue yang pertama. Terus dulu kan lu ya udahlah lu main motor segala macam. Sekarang kenapa lu udah nggak banyak main motor lagi? Terakhir sih emang lu ke Mandalika ya waktu itu gue lihat ya. Mandalika diajak sama Om Febrian. Ya. Dari Bandung dipinjamin. Oke, gue nikmatin. Mungkin 2025 ini kali gue mulai ya. Lu baru akan mulai lagi. Berarti jangan lupa Om. Tanggal 16, 17, 15, 16, 17, 18 Mei kita akan mengadakan RC13 Track Day. Track Day Mandalika. Ikut dong. Ikut gratis. Enggak dong. Bayar ya. Gua udah beli banyak influencer nih, Bro. Udah beli banyak Sena loh. Iya. Bahkan kalau perlu Sena tuh ada terpamang sebagai sponsorship. Iya. Boleh. Jadi ntar akan gua kirimin proposalnya. Ya mungkin 2025 nih kembali kali kayak naik motor lah. Bakal balik 18 Mei ya. Bakal balik lagi nih. Kemungkinan tahun ini lu comeback motoran. Comeback motoran, yes. Karena ya istri juga bilang ngapain lagi main proyek. Kalau nggak main proyek, gue boleh main motor lagi nggak? Dia ayo, oke boleh lah. Jadi dia sendiri bilang juga ya
Dia malah pengen ikut malah. Jadi nice. Jadi contemplatingnya ini antara motor touring GS, Multistrada atau Versys. Versi 1000 lah ya. Versi 1100 yang baru berarti. Ya, 1000 lah. Oh, gue pikir mau ikut ke Mandalika. Mau beli baru. Gue pikir paket Mandalika. Kalau kita juga ada paket buat boncengan. Tenang aja, Mandalika masih bisa pinjam dari teman. Ya. Apa gunanya punya teman kalau tidak bisa dimanfaatkan? Pinjam. Itu Renner ya, Renner ya. Renner Alexander 2025. Enggak, hati-hati berteman sama dia. Saya tidak pernah manfaatkan orang. Ya, karena motorsport ya udahlah, udah umur kita, udah capek lah. Ya berarti tahun ini Broron akan motovlog lagi. Comeback. Motovlog lagi, ngebacot di motor. Ya. Pakai Sena. Lu almost 50 ya tapi this year ya? Almost 50 lah. Oh iya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan loh. Kelihatannya kayak 49 gitu. Iya, kayak 49. Iya, itu memang almost 50 dong. Ya, tapi lu awet muda sih. Sekarang setelah kita tahu lu akan balik lagi ke dunia motoran, gue pengen tanya juga Om tentang sesuatu yang lu pakai hari ini. Iya. Sena. Iya, Sena. Kemarin kayaknya ada keluar Sena baru. Oh iya. Iya. Sena 60S. 60S itu gila, canggih banget. Canggih. Ada lampunya. Ada flashlightnya. Ada flashlightnya. Flashlight. Gue udah pakai loh. Gitu. Iya bisa wah. Gue belum pakai. Gue juga belum. Saya belum sempet motoran. Gue punya motor, tapi ya itu salah satu produk yang. Jadi kan setelah 3 tahun lalu keluar 50S kan, saya pikir, aduh mau apa lagi bisa lebih baik dari ini. Ternyata ada keluar lebih baik lagi. Ada flashlightnya, meshnya juga baru ya kan. Mesh itu apa ya? Kayak bekerja seperti wifi lah ya. Fitur-fiturnya sekarang bisa ganti skin, udah kayak HP nih kan, bisa ganti-ganti warna. Jadi dia lebih canggih lagi lah. Sudah waterproof, jadi bisa diajak berenang atau motornya kalau nyemplung di kali. Gimana sih? Ya kan? Gimana sih? Lu bikin film Dono. Nah, ya kan? Gimana? Ya, jadi intinya ya nggak rugi-rugi banget lah gitu lah kan. Oke. Jadi ya lumayan oke. 2024 kemarin Desember ya launching produk ini. Dan di 2025 akan ada lagi produk yang baru akan kita launching. Oh ya? Iya, kita launching nanti di IMS bulan ini. Kita lihat aja lah nanti ya. Gua nggak mau bocorin. Lu datang aja ke IMS, mantap. Nah, masalahnya ini tayangnya kapan? Ini setelah IMS. Ini tayang setelah IMS. Ini setelah IMS. Tuh, tayang setelah IMS. Berarti setelah IMS ya udah lu telat. Kita lihat ini tayang kapan ya? Jadi ya intinya kan ada 2 produk baru di dalam 3 bulan. Jadi ya semoga ini menambah omset juga toko RC dan teman-teman lainnya dan menambah omset kita untuk bisa membantu sesama lah. Iya, semakin memanusiakan manusia ya. Ya, memanusiakan manusia lewat penjualan Sena. Beli Sena sebanyak mungkin. Tetap promo. Jadi ya itulah merek yang kebanggaan kita ini yang kita sudah pegang berapa lama ya? Ada 10 tahun lebih. 10 tahun lebih yang kita bangun Indonesia. Jadi sekarang itu sampai di tahap yang saya dengar dari anak motor, kalau ngomong intercom nggak bilang intercom, Sena. beli Sena aja ya kan. Kayak di Sumatera kan kalau bilang motor nggak bilang motor, Honda ya kan. Udah kayak Aqua lu. Jadi ya itulah. Keren ya. Kayak Aqua ya, beli minum kan Aqua ya benar. Tapi dikasih Nadon ya apa? Danon. Nadon siapa? Nadon siapa? Atau Ron 88. Ron 88. Jadi ya begitulah. Itu punya lu juga ya Ron 88? Bapak gue kayaknya. Jadi ya semoga lah ya penjualan makin mantap 2025 ini. Amin. Ya tergantung teman-teman aja mau fokus atau tidak. Ya. Ini tergantung lu mau fokus. Iya fokus. Main motor sambil ngurus PIP. Fokus main motor sambil ngurus PIP anjir. Di luar itu ini balik lagi ke tadi sih. Ini apa lu balik lagi motoran ya? Pendapat kali nih. Balik ini. Masih motor. Iya, masih motor masih. Gue tadi penasaran si dana-dana PIP ini teman-teman yang lu bantu ini ada nggak sih? Bukannya mau ria atau mau apa ya, gue penasaran mereka tuh berterima kasih sama lu tuh bentuknya apa sih? Wow. Ada nggak yang memberi, oh Pak ini ada roti atau ini ada buah? Kayak yang gue pikir ini ada 5 roti dan 2 ikan. Enggak. Wah jadi 1.000. Tahu nggak apa yang memuaskan saya? Selama ini yang memuaskan saya itu bukan pemberian materi dan memang tidak ada pemberian materi dan saya tidak pernah minta. Yang memuaskan saya adalah selama ini ada yang memfoto atau video berterima kasih. Itu more than enough ya? Mereka berterima kasih aja.
itu gue udah rasanya tidur dulu nyenyak ya. Udah puas berterima kasih. Pasti tidur dulu nyenyak sih. Apalagi yang berterima kasih yang mendapati ijazah. Jadi kalau dia pengen ijazahnya nih, terima kasih bro orang udah terima. Gila rasanya puas banget gue. Atau dia terima ijazah video, terima kasih bro Ron. Itu kan harus saya posting tuh ada sekitar 10 tuh bentuk college video tuh kan. Terima kasih Bang Ron kamu udah terima ijazahnya atas bantuannya. Wah itu puas banget. Iya. Gila ya orang zaman sekarang nggak pakai ijazahnya nyari kerja, pakai ijazahnya nyari kerja susah loh. Iya. Ini nggak dikasih ijazah. Yang ada ijazah itu yang membuat gue sebenarnya makin semangat bekerja sebenarnya untuk meningkatkan omset dan cuan. Supaya gue makin banyak waktu juga membantu orang. Jadi gitu. Ya, benar. Jadi kalau bisa ya kan, fokus nih jualan Sena nih. Wah itu kan membuat cuan gue meningkat. Itu ya rezekinya berlipat lah ya. Mengalir juga. Berlipat ganda. Ya, Perfecto. Isi solar mobil mahal bro. Gue ke Parung Panjang ke Tenjo sana ke Bogor ya kan. Iya sih. Solar mahal dan gue nggak beli solar subsidi, solar reguler. Sombong. Orang-orang yang pakai ini aja masih minta yang subsidi. Iya. Lu nggak apa? Enggak lah. Enggak. Jadi ya itulah. Makanya tetap brand Sena untuk mendukung kita punya kegiatan di luar. Amin. Keren. Apa tadi lu buat penutup mau ngasih kata-kata apa jadi, tadi? Dengan terinspirasi dari dia, gue jadi ingat sebuah quotes. Ya kan segitunya dengan kemanusiaan, dengan humanisme. Pernah dengar aja, jadi kejahatan itu terjadi bukan karena banyak orang jahat, tapi karena banyak orang baik mendiamkan. Gila. Bro Ron, DM. Sampai ketemu lagi di arsip video berikutnya. Bye. Potongnya gitu.